Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sulistia Rahmatul Miraj dan teman saya Windy Anindya Dwi Haryana akan melanjutkan materi sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kinerja mesin penepung dan pemipil jagung. Pertama, yaitu bagaimana kapasitas mesin penepung. Tentunya, setiap mesin penepung memiliki kapasitasnya tersendiri, tergantung pada jenis dan peruntukannya. Apabila digunakan hanya untuk penggunaan atau skala kecil, tentu kapasitas yang diperlukan juga kecil. Apabila digunakan untuk skala industri, tentu saja juga kinerja mesin akan semakin besar. Jika dilihat pada gambar di samping, contoh mesin penepung tersebut adalah jenis penepung dengan kapasitas yang sedang, yaitu berkisar di antara 55 kg per jamnya. Adapun untuk skala yang lebih besar itu bisa mencapai 60 kg per jam dengan rotasi per menitnya bisa mencapai 1400 rotasi per menit. Kemudian, bagaimana menghitung sebuah kapasitas mesin? Dalam hal ini, bagaimana menghitung kapasitas mesin penepung? Tentu saja setiap mesin memiliki kapasitasnya tersendiri. Salah satunya yaitu dihitung dengan cara menggunakan berbagai macam rumus. Salah satunya yaitu dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Utami. Rumus yang digunakan untuk menghitung sebuah kapasitas mesin penepung yaitu KPT sama dengan WPK dibagi T dikali 3600, di mana KPT ini merupakan kapasitas mesin penepung itu sendiri dalam kilogram per jam, kemudian WPK merupakan berat bahan dalam kilogram, kemudian T merupakan waktu penepungan dalam satuan detik. Kemudian bagaimana menghitung efisiensi dari mesin penggiling atau mesin penepung jagung? Di sini, untuk mengetahui efisiensi tenaga motor listrik yang digunakan mesin penepung sebagai perbandingan antara daya yang terpakai mesin penepung dengan kondisi menggunakan beban terhadap suplai daya motor listrik dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu IT sama dengan dalam kurung PML per PS tutup kurung dikali 100%. Di mana IT ini merupakan nilai efisiensi tenaga motor listrik yang dicari pada sebuah mesin. Di sini adalah kasusnya adalah sebuah motor penepung jagung. Kemudian PML itu sendiri merupakan daya terpakai mesin penepung dengan beban watt. Kemudian suplai daya motor listrik dalam watt. Sehingga dengan menggunakan rumus ini kita dapat mengetahui berapa efisiensi dari sebuah penepung jagung tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin pemipil jagung. Mesin pemipil jagung adalah alat yang digunakan untuk memisah biji jagung dengan tongkolnya. Saat yang tepat untuk memipil jagung adalah ketika kadar air berkisar 18-20%. Beberapa metode yang digunakan dalam proses pemipilan jagung diantaranya menggunakan tangan atau manual dengan kapasitas 10-20 kg per hari. Kemudian pemipil mode TPI dengan kapasitas 12-15 kg per jam. Kemudian dengan pemipilan mode Langer dengan kapasitas 30 kg per jam dan lain sebagainya.
Selanjutnya tentang efisiensi pemipil jagung. Efisiensi dalam produksi merupakan ukuran perbandingan antara output dan input. Sedangkan efisiensi pemipilan adalah perbandingan antara bobot biji jagung yang diperoleh dari semua lubang pengeluaran terhadap total bobot biji jagung yang seharusnya terpipil. Dihitung dalam persen berdasarkan pada nisbah biji jagung tongkol. Untuk kapasitas pemipilan alat pemipil jagung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, KPO sama dengan WPO dikali 60 per T. Dengan keterangan, KPO itu adalah kapasitas keluaran pemipilan jagung dengan satuan kilogram per jam, dan WPO itu adalah berat total biji jagung yang ditampung pada pengeluaran utama selama T menit kilogram. T itu adalah waktu pemipilan yang sudah ditentukan. Efisiensi pemipilan dapat dihitung dengan rumus bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu efisiensi pemipilan sama dengan 100 dikurangi WTT. WTT itu adalah persentase biji jagung yang tidak terpipil dalam persen. Untuk mencari WTT atau persentase biji jagung yang tidak terpipil dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu WTT sama dengan WTT 1 per W0 dikali 100%, yang dimana WTT adalah persentase biji jagung yang tidak terpipil, WTT 1 adalah bobot jagung yang tidak terpipil dalam satuan kilogram, dan W0 adalah bobot biji jagung yang seharusnya diperoleh berdasarkan nisbah atau perbandingan biji jagung dalam kilogram. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.